adik-adik? Gimana kabarnya, sehat? Oke adik-adik, sebelum kita ke materi ataupun pelajaran yang mau kita pelajari, alangkah baiknya kita memulai kegiatan kita diadakan dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, di sini abang akan menjelaskan tentang menentukan kebenaran dari teorema Pythagoras. Nah, aku mau bertanya, pernah nggak adik-adik mendengar yang namanya teorema Pythagoras? Belum pernah ya. Oke, di sini abang akan menjelaskan juga dari kebenaran dari teorema Pythagoras itu. Nah, di teorema Pythagoras ini, Pythagoras ini banyak digunakan ataupun diperlukan di dalam dunia pertukangan. Contohnya, orang tua adik-adik misalkan membangun sebuah rumah. Nah, dalam membangun sebuah rumah, biasanya orang itu supaya dapat menentukan titik sudut dari bangunan tersebut, itu di dalam teori ini sangat berguna. Artinya mencari sisi ataupun sudut siku-siku dari bangunan tersebut. Nah, dalam teorema Pythagoras ini dinyatakan bahwa teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari sisi yang lain. Artinya ini adik-adik, ini sisi miring ini sisi miring dari segitiga ini sama dengan jumlah keseluruhan dari sisinya ini. Sisi tegak sama sisi datar sama. Artinya misalkan ini dia 12, jumlah keseluruhannya ini dia akan 12. Ngerti adik-adik? Nah, baru misalkan rumus dari mencari sisi miring misalkan, ataupun sisi ini dibilang sisi miring, bisa juga dibilang dia hipotenusa. Artinya kalau hipotenusanya itu ya sisi miring. Inilah dia hipotenusanya, sisi miring. Ini. Nah, inilah dibilang hipotenusa. Nah, ini dinamakan apa adik-adik? Sisi apa namanya? Sisi tegak kan? Nah, sisi tegak. Jadi ya sisi tegaknya. Nah, ini sisi datar. Nah, dalam rumus mencari siku-siku ini ada dia 3 rumus. Misalkan dia mencari sisi miring. Kalau rumus dari mencari sisi miringnya, misalkan ini dia rumus sisi miring. Nah, rumus sisi miring itu ialah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Di mana dia misalkan ini A, B, C. Nah, ini kan yang ditanya tadi kan sisi miring kan? Inilah dia C-nya di sini. Inilah dia sisi miring. Makanya dia ada rumus sisi miring C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Beda lagi dengan yang namanya mencari sisi tegak. Sisi tegak dia ini. Inilah dia sisi tegak. Berarti mencari sisi tegak itu dia A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Oke adik-adik, mengerti? Nah, baru dia ada sisi datar. Sisi datar inilah dia, sisi datar. Rumus dari mencari sisi datar itu ialah B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Oke adik-adik, mengerti sampai sini adik-adik? Mengerti bang. Oke, coba kita ke contoh ya. Misalkan dia ada contoh misalkan
Nah, misalkan abang buat satu contoh. Nah, ini. Misalkan dia sisi datarnya dia 5, sisi tegaknya dia 12. Nah, cara mencari ini tadi, di sini kan disuruh kita mencari sisi miring ataupun sisi hipotenusanya, ya kan? Cara mencarinya gini aja deh, gampang. Ini kan tadi rumusnya. Ini kan cara mencari sisi miring, ya kan? Berarti dia ini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di mana C kuadrat itu tadi kan ini dari diketahui. Ini. Sekarang ini kita yang ditanya. Yang ditanya di sini C-nya. Artinya di sini C kuadrat itu ya sisi miring. Nah, baru kita cara mencarinya ini menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A kuadratnya kan ini 12 ya kan, ditambah 5 kuadrat 5 ini 5 pangkat ini 5 kuadrat. Nah, 12 kuadrat itu sama dengan berapa jadi? 144 kan? Nah, 144 tambah, kalau 5 kuadrat dia berapa adik-adik? 20. Nah, makanya adik-adik. Nah, sekarang tinggal tambahkan 144 ditambah 25 berapa adik-adik? Coba ditambahkan adik-adik. 69. Berapa adik-adik? 169 kan adik-adik? Nah, di sini kan dia kan nggak ada. Ini kan angkanya terlalu besar, ya kan? Sedangkan angka yang lain itu kan kecil. Nah, supaya kita dapat ini, supaya kita dapat memperkecilnya, kita akarkan. Akar dari 169 berapa adik-adik? Supaya kita mengetahui sisi miring dari segitiga tersebut. Berapa adik-adik? Berapa tadi adik? Oh, ini 169 itu akar dari 169 yaitu 13. Nah, jadi dia kan sudah dapat ini 13-nya, berarti dia di sini. Nah, dia sisi miringnya 13. Mengerti adik? Mengerti? Oke, baik. Kita lanjut ke contoh yang lain. Misalkan ini, abang buat lagi satu contoh lagi ya kan. Nih, misalkan dia ini dia. Misalkan dia sisi datarnya 2,9, sisi miringnya dia 2,1. Jadi yang ditanya kita di sini kita disuruh mencari sisi tegaknya ini. Ini adik-adik, sisi tegaknya inilah yang namanya ini. Kita disuruh mencarinya ini. Cara mencarinya tadi kan abang sudah katakan kan rumusnya ini. Ini cara mencari sisi dari mencari sisi tegaknya kan. Oke. Baru kita menggunakan rumus ini. Ini dia. A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Nah,
A kuadratnya tadi yang mana adik-adik? Sisi tegak lurus. Sisi tegak lurus. Sisi tegaknya A. Tidak adik-adik. Ini kita kan disuruh mencari ini sisi tegaknya ini. Sekarang kan A kuadrat ini tadi kan ini ya. Ini A kuadrat itu kan sisi datar. Berarti dia 2,9 kan? 2,9 kan? Dikurang B-nya tadi, B kuadratnya berapa adik-adik? 2,1 kan? Nah, 2,1. Dah? Udah adik-adik? Udah. 2, oke adik-adik, nah di sini kan dia 2,9 kuadrat dikurang 2,1 kuadrat. Nah, 2,9 kuadrat itu berapa adik-adik? 8,41. 8,41. Kalau dia 2,1 kuadrat berapa adik-adik? 4,41. 4,41. Nah, tinggal kita mengurangkan 8,41 dikurang 4,41 berapa adik-adik? 4. Nah, dapat hasilnya 4 kan adik-adik? Nah, di sini kan dia yang udah diketahui dia kan 2,9 kan ataupun 2,1 kan adik-adik? Supaya kita bisa mengetahuinya ataupun diperkecil, dia harus diakarkan kan? 4 akar 4 itu berapa adik-adik? 2 kan? Berarti jawabannya adalah 2 kan? Sisi panjang dari ini. Oke adik-adik, mengerti adik-adik? Oke, abang kasih contoh misalkan dulu ya kan. Abang buat contoh satu dulu. Nih, kita kerjakan sama-sama. Nah, ini. Ini. Oke, ini. Tentukan sisi miring di samping. Nah, kita kan disuruh menentukan sisi miring di samping kan ini. Ini kan? Nah, jadi diketahui hanya sama dengan berapa adik-adik? 5 kan? B-nya berapa adik-adik? 10. Diketahui, ditanya. Yang ditanya si C kan? Sisi miring ya kan? Sisi miring ya kan? Sisi miring. Nah, tadi kan udah abang katakan bahwasan rumus dari mencari sisi miringnya itu kan ini kan adik-adik? 2 ini C kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat kan adik-adik? Nah, di sini kan C kuadratnya tadi kan belum diketahui. Ini kan C kuadratnya kan? Ini. Nah, sekarang kita kan mencari C-nya tadi. A-nya tadi berapa adik-adik? Ini 5 kan? 5 kuadrat tambah B-nya berapa adik-adik? 5. B-nya berapa adik-adik? Nah, 10 kan? 10 kuadrat. Nah, tinggal kita mencari 5 kuadrat itu berapa adik-adik? 25 kan? 25 tambah kalau 10 kuadrat itu berapa adik-adik? 100 kan adik-adik? Nah, 100. Nah, kita tinggal menambahkan 100 ditambah 25 berapa adik-adik? 125 kan? Nah, 125. Sedangkan di sini kan yang sudah diketahui kan dia ada 5, ada 10 ya kan adik? Nah, supaya kita bisa memperkecilnya kita
Akarkan. Akar dari 125 berapa adik-adik? Coba dicari. Akar 125 berapa? Berapa adik? Nggak tahu, Bang. Coba dicari. Dapat adik-adik? Nggak ada. Nggak dapat ya adik-adik. Nah, ini tadi kan akar dari 125 tadi dapat dari mana adik-adik? Berapa adik-adik? 11 kan? Nah, 11. Berarti dia sisi miringnya tadi dia 11 kan jadinya kan? Oke. Udah mengerti sampai sini adik-adik? Oke. Abang buat tugas sama adik-adik, tolong dikerjakan ya adik-adik. Ini mau coba. Joseph sih. So, cukup tas. Nah, ini tentukan sisi datar di samping. Nah, abang kasih soal kepada adik-adik, tolong dikerjakan ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum sampai di sinilah pertemuan kita. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, langkahnya kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.